selamat pagi. Nama saya Lidin Sirait SPDK dengan NIM 15202501041514 LPTK IAKN Ambon. Saya mengajar di SLB Negeri Nunukan kelas 10 Tunagrahita dengan judul Berbuat Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik dan biasa. Oke, terima kasih. Sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Bella. Itulah. Amin. Oke, terima kasih Bella sudah memimpin kita doa pada pagi hari ini. Nah, kita akan belajar pendidikan agama hari ini. Namun sebelumnya Pak Guru mengingatkan yang menjadi kesepakatan kelas kita. Apa saja kesepakatan kelas kita? Nah, seperti yang kita sudah tempel bersama di dinding, yaitu masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi, berbicara sopan dan baik, saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Oke? Bisa kita saling mengingatkan. Nah, hari ini kita akan belajar dengan apa? Dengan semangat. Semangat dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa hari ini ya. Ya, Step. Ya, kita hari ini akan belajar dengan luar biasa dan semangatnya ya. Nah, temanku, pada hari ini kita lengkap semua ya. Ada Bella, Step, dan Anita. Nah, sebelum kita masuk materi, Pak Guru tanya dulu nih. Pernahkah kalian ditolong orang? Siapa yang pernah ditolong orang? Iya, Bella. Apa Bella? Ditolong apa? Iya, katanya si Bella ditolong teman ketika jatuh. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena si Bella kalau berjalan itu harus pakai tongkat. Ya, terima kasih jawabannya. Anita pernah ditolong atau pernah menolong? Anda pernah katanya. Step pernah ditolong? Kaget. Kaget. Step katanya pernah ditolong karena kaget. Ya, bagaimana perasaan kita kalau ditolong orang? Baik. Ya, baik. Atau merasa diperhatikan? Ya kan, Inta senang kalau ditolong orang? Mendadak. Oh, senang ya. Pasti kita kalau ditolong orang senang. Nah, materi kita pagi ini yaitu kita akan mempelajari berbuat baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan dari berbuat baik itu adalah apa? Menjelaskan makna kebaikan, memberikan contoh tindakan kecil kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan saling memperhatikan materi ini, saling mempelajarinya. Oke? Nah, apa sih kebaikan itu? Nah, ya, kebaikan itu adalah sesuatu tindakan yang membuat orang lain senang, atau perbuatan yang orang itu merasa ditolong. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Ya, kita diajarkan berbuat baik kepada semua orang. Nah, jadi kita harus juga mencontoh Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita untuk berbuat baik.
Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik, menolong teman, tidak membedakan apanya, sukunya, agamanya, ya, mau latar belakang, ya, miskin kaya, tua muda, kita harus menolong, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk berbuat baik. Nah, kita akan melihat video bagaimana Yesus menceritakan atau mengumpamakan berbuat baik itu apa? Tidak boleh memperhatikan apa? Sukunya atau apanya. Kita berbuat baik itu dengan ikhlas, dengan apa? Dengan sukarela. Nah, kita akan melihat video dari kutipan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 30 tuh 27. Nah, kita akan lihat videonya. Itu orang Samaria yang melakukan kebaikan. Nah, orang Samaria ini menolong orang yang terluka, walaupun orang Samaria ini tidak mengenal orang yang ditolong. Ya, kita akan lihat. Orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika, Yesus bercerita tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya, pria tersebut diserang perampok yang mengambil semua miliknya dan memukulnya hingga hampir mati. Pria itu tergeletak di pinggir jalan, kesakitan dan tak berdaya. Lalu lewatlah seorang imam yang hanya melihat dan melewati pria itu. Tak lama kemudian, datang pula seorang Lewi yang melihat pria tersebut kesakitan di pinggir jalan, tetapi ia pun tidak menolong. Akhirnya datanglah seorang Samaria dengan menunggangi keledai. Saat melihat orang yang terluka, ia merasa iba. Orang Samaria itu membersihkan luka-luka pria itu dan membalutnya dengan kain. Ia juga menaikkan pria itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menebarkan cinta kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, di video itu tadi kita sudah menonton, ya, yang mana video itu tentang kisah orang Samaria yang baik hati, ya, kisah orang Samaria yang baik hati, yang mana itu dari nas Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, kita lihat tadi itu cerita awalnya itu orang Samaria melihat orang yang sedang atau orang yang dirampok. Nah, semua orang tidak ada yang menghiraukannya, hanya orang Samaria itu yang peduli. Nah, dia menolong, merawatnya, membawanya ke penginapan. Dan di akhir video dikatakan kita berbuat baik itu tanpa tanpa melihat siapapun dia, atau kita berbuat baik itu ke semua orang, ya.
ke semua orang. Nah, kita putar lagi, yaitu ke semua orang, tidak tanpa terkecuali. Ya. Nah. Orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika, Yesus bercerita tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Apa tadi? Apa? Ya, orang perjalanan orang Samaria yang melihat orang korban perampokan. Orang Samaria menolong orang tersebut, merawatnya dan membawanya ke penginapan. Dan di video itu dijelaskan tadi bahwa kita harus menolong orang siapapun. Nah, kita harus bisa mencontoh dari perbuatan orang Samaria itu. Nah, di sini ada beberapa gambar atau tindakan berbuat baik. Yang satu contoh adalah gambar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang Yesus, dan selanjutnya Yesus menyembuhkan orang buta. Oke. Dan di sini juga Yesus melakukan kebaikan dengan memberi makan 5.000 orang, ya. Dan ini contoh berikutnya. Seorang teman menolong temannya yang terjatuh naik sepeda. Nah, selanjutnya ini meminjamkan pensil kepada temannya. Kadang-kadang kita kan atau kehilangan pensil, ya, kehilangan atau ketinggalan di rumah. Nah, boleh juga membantu teman yang mengambil yang penanya jatuh di lantai. Nah, selanjutnya ada seorang anak yang membantu ibunya menjemur kain. Nah, kita juga harus berbuat baik itu kepada orang tua atau di rumah dengan membantu pekerjaan di rumah. Contoh menjemur, mencuci piring, apalagi menyapu rumah. Nah, selanjutnya ada gambar seorang anak membantu kakek-kakek menyeberang di jalan raya. Kan di jalan raya itu kita kalau sudah kakek itu kan takut dia sudah. Nah, dia diseberangkan. Kalau kakek-kakek sudah tua, dibantu dipegang kakeknya supaya jangan jatuh, kan menyeberang di jalan raya. Nah, kakeknya dibantu, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh berbuat baik di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang di mana lagi nih? Di masyarakat boleh, di rumah boleh, di sekolah pun boleh. Yaitu contoh, kita harus menjaga kebersihan. Itu salah satu contoh perbuatan baik. Baru atau membuang sampah pada tempatnya. Ya, harapannya juga begitu. Seperti gambar itu yang menjadi contoh perbuatan baik. Ya, kita harus melakukan itu karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bahwa kita itu harus berbuat baik. Oke? Nah, selanjutnya mau tanya dulu. Ini contoh-contoh yang kalian tahu berbuat baik. Si Pera berbuat apa? Contoh saja yang berbuat yang Pera ketahui. Menolong, menyapu, apa lagi? Ya, menyusun piring. Apa lagi? Ya, sudah. Terima kasih, Pela. Si Step, perbuatan baik apa yang pernah dibuat Step? Buku. Apa? Buku. Merapikan buku? Iya. Oh iya, Step katanya merapikan buku, bagus. Ya. Terima kasih, Step. Anita, apa? Mencuci piring. Oke, terima kasih. Anita sudah mau berbuat baik di rumah. Mencuci piring. Apa lagi? Kalau bisa
Apa? Rumah. Iya, menyapu rumah. Oke, terima kasih ya Dita. Sudah melakukan kebaikan, menyapu rumah. Apa lagi? Begitu. Itu saja? Iya, itu saja. Oke, terima kasih anak-anak sudah memberikan contoh perbuatan baik yang dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Ada temannya tadi melakukan kebaikan di rumah, membantu orang tua mencuci piring, menyapu rumah, merapikan piring. Ada yang bilang mengatakan merapikan buku, ada yang menyapu lantai apa. Itu semua adalah contoh perbuatan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anakku sudah melakukan hal kebaikan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus mau, yaitu kita berbuat baik. Nah, Yesus sudah berbuat baik, nah kita juga harus berbuat baik ya. Nah, Yesus sudah berbuat baik dengan apa tadi contoh gambarnya tadi itu, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh. Itu Yesus sudah mencontohkannya, menyembuhkan orang yang buta. Ya, Yesus sudah mencontohkan. Banyak lagi contoh-contoh yang Tuhan Yesus lakukan. Ada yang memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang penyakit kusta, membangkitkan orang yang mati. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu mencontoh kebaikan Tuhan Yesus. Oke? Oke, terima kasih anak-anakku sudah melakukan itu. Dan harapannya tetap melakukan kebaikan itu supaya apa? Supaya kasih Kristus atau nilai-nilai Kristen itu ada di dalam diri kita. Kita akan menjadi contoh atau teladan seperti yang Yesus contohkan kepada kita. Oke? Nah, sekarang Pak Guru mau kasih kalian itu apa? Gambar, dan kita akan melihat ada di mejanya. Coba balikan. Nah, Pak Guru bantu. Nah, lihat gambarnya. Nah, di situ ada gambar apa saja? Gambar itu. Gambar apa saja, nak? Gambar apa saja? Coba lihat itu step. Lihat gambar apa saja itu? Ada gambar apa sih step? Ya, step. Gambar apa step? Nah, ada gambar apa di situ? Nah, yang pertama, nah kita akan melihat. Nah, berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap tolong menolong. Tolong menolong itu adalah salah satu hal yang kita bahas tadi atau yang kita pelajari tadi, bahwa itu adalah perbuatan baik. Nah, salah satu gambar di situ membantu menyeberangkan orang tua, itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan baik. Perbuatan baik. Selanjutnya, apa itu? Mengumpulkan donasi atau bantuan kepada orang lain, itu perbuatan baik. Perbuatan baik. Berdoa sebelum makan. Itu perbuatan baik. Membantu teman yang jatuh naik sepeda, itu perbuatan apa? Ya, perbuatan baik. Yang selanjutnya, membantu teman merapikan buku, itu perbuatan baik atau tidak? Iya, perbuatan baik. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah, itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan baik. Nah, apa lagi? Menonton bersama adik, itu perbuatan baik. Apalagi bersama-sama membersihkan rumah. Apalagi yang ini mengejek adik atau menunggu ada, itu perbuatan baik atau tidak itu? Oh, tidak. Oke, terima kasih. Itu bukan perbuatan baik. Dan selanjutnya, memadamkan api kebakaran, itu perbuatan baik atau tidak? Oke, terima kasih. Anak-anakku sudah mulai paham, yaitu apa? Perbuatan baik atau tidak. Nah, oke, pernah melakukan itu semua kan? Yang baik-baik kan? Ya, semoga itu tetap kita lakukan. Oke.
Kita sebelumnya kita berapa dulu? Bernyanyi apa? Melihat apa di lagu rohani dalam Yesus. Boleh kita menyanyi ya? Oke, kita menyanyi ini kan? Oke. Oke, nyanyi kita. Nyanyi kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Apa? Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus karena masih ulung. Dalam Yesus karena masih ulung. Dalam Yesus karena masih ulung. Dengan dosa dan kotor. Dalam Yesus karena masih ulung. Oke, sama seperti lagu tadi mengingatkan kita kembali, ya. Di lagu itu dikatakan dalam Yesus kita bersaudara. Pipa. Nah, kita harus menganggap semua itu saudara. Aku. Dan kita harus ada di dalam Aku. kasih. Makanya kita harus berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah sebagian dari atau bagian dari kasih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan apa? Melakukan menempel gambar. Yang mana itu perbuatan baik atau tidak baik. Nah, kita ada di sini, yang di sini berbuat baik dan di sini tidak berbuat baik. Salah. Ulang, di sini perbuatan baik, di sini perbuatan berarti yang dicontoh harus di sini. Maka kita tempel-tempel nanti yang berbuat baik dan tidak baik di sini. Bukti ya. Oke. Perubahan bukti. Ini mereka kalau tidak lebih. Ya, Steph. Ada gunting, ayo. Betul. Nah, kali gunting atau dibantu Pak Guru ya? Loh, Pak.
Sudah? Sudah kah? Ambil guntingnya satu, kasih si Pela. Ambil Pela. Aduh. Iya. Nanti lah. Bota. Nah, Bota. ayo kita gunting. Nah, pakai main. Oke, coba tunjukkan hasil pekerjaannya. Coba pegang hasil pekerjaannya. Ini. Iya, ini Step. Nah, ini. Coba ini. Nah, itu adalah sudah tadi kalian kerjakan, yaitu apa? Contoh perbuatan baik tidak baik. Nah, harapannya duduk. Duduk ya, turun ya. Ya, turun ke bawah. Turun. Ini. Ayo, turun. Di bawah saja. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengerjakannya, sudah menunjukkan hasil kerjanya. Itu menempelkan gambar perbuatan baik dan yang tidak baik. Dan harapannya yang baik-baik yang dicontoh. Ayo sini Step. Lihat sini. Apa? Ya, lihat sini. Sini Pak Guru. Oke, sudah. Oke. Nah, Tapi ini. oke, ya, terima kasih sudah mengerjakannya dengan baik. Nah, kita akan beri dulu, oke? Lama sudah kita. Oke, berdiri dulu, berdiri. Apa? Sana sana dulu. Sana. Ya, berdiri Step. Ini. Ya, sudah di sini, sudah berdiri. Berdiri step. Ayo berdiri. Ini. Tunggu lah. Ya, berdiri. Ayo benar, sudah nggak? Di depan. Di sini. Ulang. Adoy. Ini. Ini nih, ay. Pasok na ini nih. Ayo Step, berdiri Step. Ayo.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hai, ayo, duduk, duduk. Duduk stay, duduk yang bagus, nak. Ayo, deh. Ke depan, ayo, duduk ke depan. Ayo, duduk ke depan. Duduk ke depan. Duduk ke depan ya, sebentar lagi istirahat ya. Ya. Nah. Oke, duduk bagus, duduk bagus, duduk bagus. Duduk bagus, duduk bagus, duduk bagus. Duduk bagus, duduk. Apa? Ya. Oke, duduk bagus ya, nak. Duduk bagus, duduk bagus. Oke, duduk bagus ya. Oke, kita sudah tadi belajar tentang berbuat baik dan kita sudah menempel gambar atau mengerjakan KPD yang mana perbuatan baik itu. Oke, oke. Anak-anakku, kita sudah belajar tadi itu iya, itu materi tentang berbuat baik. Duduk bagus, duduk bagus. Duduk bagus. Duduk bagus, duduk bagus. Duduk bagus. Ya, kita sudah belajar tadi itu materi yaitu berbuat baik. Berbuat baik. Kita tetap juga akan tetap berbuat baik ya, sama seperti yang Yesus ajarkan. Berita firman Tuhan juga mengajarkan apa? Mengingatkan kita atau menganjurkan kita bahwa di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, jadi kita tetap mengasihi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, sama seperti yang dilakukan sama Samaria, melakukan kebaikan dalam kasih, yaitu menolong orang yang berduka tanpa tanpa melihat dia itu siapa, dan kita itu berbuat kepada siapa. Dan selanjutnya firman Tuhan yang akan kita dalam Matius 5:16 mengatakan, ya hendak kita bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kita harus memberikan contoh. Berbuat baik. Ya, selanjutnya kita juga ya berbuat baik itu juga tetap kita laksanakan baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Jangan kita jangan kita malas, kita tetap rajin sama seperti di dalam Galatia 10, Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjaga. Kita tetap berbuat baik, jangan malas, jangan jenuh ya. Dan tetap dalam Efesus 4 ayat 42 dikatakan juga, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dengan kasih mesra dan saling menghormati. Kita harus tetap ramah kepada orang lain ya. Kita tetap ramah kepada orang lain. Yang artinya tidak suka, tetap kita ramah. Sudah mengajarkan kita untuk tetap melakukan kasih, ramah, mengasihi orang lain. Nah, oke, ya. Jadi kita harus tetap berbuat baik. Karena apa? Berbuat baik itu adalah membuat orang lain merasa ditolong, membuat orang lain merasa diperhatikan, membuat orang lain merasa merasa senang. Siapa yang seperti yang Yesus contohkan, membuat orang lain merasa ditolong dan jadi dan harapannya kita tetap melakukan itu
setiap hari, ya, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah. Di rumah apa? Membantu mencuci piring, membantu orang tua. Nah, di mana lagi? Di mana? Di sekolah, menjawab kelas, membawa satu pada tempatnya, Banyak lalu tuh. keluar, Banyak berbagi, tuh. apa? Berbagi Banyak rumah. rezeki atau berbagi makanan. Nah, di masyarakat boleh membantu orang tua yang menyeberang jalan, ya, menolong teman yang terjatuh. Ya, duduk ya, duduk. Ya. Oke. Nah, demikian materi kita hari ini, yaitu tadi berbuat baik. Tetap kita berbuat baik. Kenapa kita tadi berbuat? Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita Banyak tuh. untuk berbuat baik. Berbuat kan? Banyak tuh. Oke. Setelah melakukan pelajaran tadi, apakah kalian apa? Senang atau tidak? Susah atau tidak tadi? Susah. Oke. Apa yang mana susah? Banyak tuh. Pas apa susah tadi? Banyak tuh. Hah? Banyak tuh. Aku begitu. Oh, pas melengkapkan foto susah. Iya, susah tadi pas membentuk. Oke. Nah, jadi kita sudah bisa nanti melakukan kebaikan seperti yang disebutkan Yesus. Sudah bisa kan? Dan kita tetap melakukan Ini. kebaikannya. Ya, kita akan tetap melakukan kebaikan itu Yo. setiap hari tanpa jemu-jemu, tanpa bosan. Oke? Ya, kita harus melakukan itu tanpa bosan-bosan atau jemu-jemu. Ayat. Jemu. Ya, Step? Ayat. Iya. Oke? Apa? Apa tadi? Ya, oke, Step ya. Oke. Kita setelah selesai pelajaran hari ini. Ya. Lagi batu. Ini. Iya. Iya. Ya, pelajaran kita tadi itu apa? Tentang kebaikan, tetap berbuat baik, ya. Ini. Iya. Kita berbuat baik ya, tetap berbuat baik. Berbuat baik itu banyak, Ini yang banyak. Teman, apa? membantu teman yang apa? Udah ada pensiunnya dikasih pinjam, nyiram bunga, menyapu kelas, Temen. membantu orang tua, ya, ramah terhadap orang. Tetap kita melakukannya supaya apa? Supaya kasih Kristus itu ada di dalam diri kita. Kita akan menjadi teladan atau contoh seperti yang Yesus lakukan. Oke, harapannya itu bisa. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton. Lain ini. Ya, kita berdoa. Tabur yang pipi berdoa. Dan lipat tangan. Lipat tangan. Begini, lipat tangan. Tangannya dilipat. Lipat tangan. Ya, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Mu. Pagi ini kami telah belajar itu atas berkat-Mu, kemana kami dengan materi ajaran hari ini itu berbuat baik. Biarlah berbuat baik itu seperti yang Kau ajarkan melalui perumpamaan orang Samaria, tetap kami lakukan kepada siapapun tanpa membedakan latar belakangnya masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami di dalam menjalankan apa yang menjadi ajaran-Mu kepada kami. Inilah doa kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.